Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Darfa, Darul Wasilah, Rahma Salamah, Nur Azizah, sama saya sendiri Tina Hermawati akan mencoba memaparkan mengenai peluruhan alfa. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam hal pemaparan ataupun dalam penulisan banyak terjadi kesalahannya. Adapun bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian peluruhan alfa, kemudian kecenderungan peluruhan alfa, energi peluruhan alfa, syarat terjadinya peluruhan alfa, spektrum energi partikel alfa, sistematika peluruhan alfa, emisi partikel alfa, daya jangkau partikel alfa, daya ionisasi, manfaat partikel alfa, maaf ini menulisnya salah, alfa, dan terakhir adalah contoh soalnya. Di sini dapat kita lihat sebuah atom yang tidak stabil, dia akan memancarkan partikel alfa, beta, dan gamma. Pemancaran partikel alfa, beta, dan gamma oleh atom yang tidak stabil ini, dalam hal ini adalah atom yang memiliki proton lebih dari 83, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan inti atom. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengertian dari peluruhan alfa. Peluruhan alfa adalah suatu pancaran partikel alfa oleh unsur-unsur radioaktif untuk memperoleh keadaan setimbang, di mana partikel alfa ini adalah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, lambang partikel alfa sama dengan lambang helium. Perhatikan proses peluruhan alfa di sini. Di sini ada sebuah inti tidak stabil, yaitu berupa plutonium. Dia akan meluruh menjadi inti yang lebih ringan, yaitu uranium, dengan memancarkan partikel alfa dan melepaskan energi anak, di mana pada proses peluruhan alfa terjadi pembebasan energi, di mana energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik alfa dan inti anak. Energi inti anak ini akan memiliki energi ikat pernukleon yang lebih kuat dibandingkan inti induknya, karena inti anak sudah menjadi inti yang lebih stabil dibanding inti induknya. Gitu ya. Memiliki kemampuan mengionisasi atom sangat tinggi dan daya tembusnya sangat rendah, di mana sebagian besar atom-atom yang mengalami peluruhan alfa adalah atom yang memiliki nomor massa lebih dari 150. Kemudian partikel alfa terdiri atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi satu atom stabil yang dapat dituliskan dengan helium dengan muatan 2+. Dapat ditulis sebagai berikut, bahwa di sini inti atom X akan meluruh menjadi inti atom Y dengan memancarkan alfa dan membebaskan energi, di mana suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Contohnya, contoh peluruhan sebagai berikut. Di sini ada sebuah inti atom tidak stabil, yaitu radium, dengan nomor massanya 226 dan nomor atomnya 88. Dia akan meluruh menjadi radon dengan nomor massanya 222 dan nomor atomnya 86, ditambah dengan partikel alfanya. Itu ya. Kemudian kecenderungan peluruhan alfa itu apa? Yang pertama, umumnya energi peluruhan bergantung atom A atom atau Z, kecuali bilangan-bilangan ajaib, yaitu 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Yang kedua, nuklida-nuklida dengan Z tertentu memiliki umur paruh sebagai energi peluruhan, khususnya di sini adalah inti yang genap-genap.
Dan yang terakhir, spektrum energi peluruhan alfa menggambarkan tentang skema tingkat energi inti, induk, dan inti anak. Partikel alfa ini akan disebabkan oleh tingginya energi yang dimiliki oleh partikel alfa. Pada peluruhan alfa akan terjadi pembebasan energi, di mana energi yang dibebaskan ini akan menjadi energi kinetik partikel atau dilambangkan dengan K alfa, dan energi kinetik inti anak yang dilambangkan dengan Kf. Sementara besarnya energi kinetik yang dibebaskan atau dilambangkan dengan Q ini dapat dicari melalui hukum kekekalan energi, yaitu MP kalikan C kuadrat sama dengan MD kalikan C kuadrat ditambah M alfa dikali C kuadrat ditambah K alfa dikalikan D, di mana MP ini adalah massa induk, kemudian MD di sini massa anak, M alfa di sini adalah massa partikel, dan K alfa di sini adalah energi kinetik partikel alfa. Kita lanjut ya. Peluruhan spontan akan terjadi bila mana massa diam dari induk inti lebih besar dari jumlah massa diam inti anak ditambah dengan massa partikelnya. Maka jika Q bernilai positif atau Q lebih besar dari 0, maka fraksi energi peluruhannya dapat dicari melalui persamaan berikut, bahwa K alfa sama dengan MD dibagi penjumlahan dari M alfa dan MD dikali dengan Q, atau KD sama dengan M alfa dibagi dengan penjumlahan dari M alfa dan MD dikali Q, di mana K alfa di sini adalah energi kinetik partikel alfa, MD di sini adalah massa anak, dan M alfa ini adalah massa partikelnya. Adapun contoh sumber pemancar alfa diantaranya adalah di sini adalah PO atau polonium dengan nomor massanya 210. Dia memiliki energi sebesar 5,3 mega elektron volt. Kemudian ada polonium dengan nomor massanya 214, dia memiliki energi pemancarnya sebesar 7,7 mega elektron volt. Dan ada lagi uranium dengan nomor massanya 238, dia memiliki energi pemancarnya sebesar 4,13 mega elektron volt dan 4,18 mega elektron volt. Dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai peluruhan alfa. Kita sekarang akan masuk ke spektrum energi partikel alfa. Yang pertama ada teori kuantum peluruhan alfa. Nah, peluruhan alfa ini merupakan contoh dari efek tunneling. Teman-teman masih ingat dengan persamaan Schrödinger, yang lebih tepatnya sebab potensial halang di fisika kuantum. Nah, kita akan berkutat seputar itu ya. Nah, kita coba berimajinasi dulu. Ini di sini kita punya inti atom yang terdiri dari Z proton dan N neutron. Nah, katakanlah protonnya itu yang warna merah ini dan neutronnya yang warna putih. Kemudian, dua proton dan dua neutron itu mau membentuk partikel alfa. Nah, dua proton dan dua neutron ini mau membentuk partikel alfa. Berarti kan istilahnya mereka itu harus memberontak gitu ya. Ayo keluar gitu dari inti ini misalnya. Mereka itu sudah tidak nyaman lah istilahnya di inti. Karena contohnya intinya itu kegemukan gitu ya. Jadi kan tidak nyaman. Nah, mereka pengen keluar gitu dari inti tersebut. Nah, bagaimana cara agar mereka keluar? Nah, si satu geng partikel alfa itu yang terdiri dari dua proton dan dua neutron itu, mereka itu harus melawan gaya inti yang sangat kuat agar mereka bisa keluar dari jari-jari inti. Nah, dari sini. Jadi mereka itu harus melawan
harus melawan gaya inti yang sangat kuat supaya mereka bisa keluar dari sini. Jadi sebelum membentuk partikel alfa ini mereka harus melawan dulu jari-jari inti di sini. Nah, setelah keluar dari inti, mereka juga tetap ada tantangannya nih. Jadi nggak keluar langsung gitu ya. Ada juga yang kedua tantangannya. Partikel alfa itu harus melawan gaya tarik kolom yang ditimbulkan elektron yang mengelilingi inti. Katakanlah ini elektron ya yang mengelilingi inti tersebut. Nah, neutronnya itu kan ada 2 neutron dan ada 2 proton. Si protonnya itu, si neutronnya itu gak masalah, tapi yang bermasalah itu yang neutronnya itu gak ada masalah, tapi yang ada masalahnya itu protonnya. Ketika proton melewati elektron di sini, mereka kan akan ditarik sama si elektronnya itu. Jadi mereka mengalami harus melawan dulu gaya tarik kolom. Nah, energi potensial ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Ini bisa dibagi dalam 3 daerah. Yang pertama ada daerah 1, ada daerah 2, dan daerah 3. Untuk daerah 1 ini merupakan daerah yang ada di dalam inti. Nah, ini energi alfanya dan ini energi potensial intinya. Nah, jadi satu geng alfa itu energinya lebih rendah dari energi potensial inti. Tapi nyatanya meskipun energinya itu kurang, mereka itu bisa keluar gitu ya. Mereka bisa keluar dari inti. Kalau istilahnya mereka bisa menang gitu ya. Mereka berhasil. Nah, kalau secara fisika klasik itu tidak mungkin ya kalau secara fisika klasik. Nah, tetapi ini kan kita berbicara mengenai fisika kuantum. Nah, mereka itu anggaplah sebagai partikel kuantum. Jadi mungkin saja mereka bisa keluar meskipun energinya lebih kecil daripada energi inti yang tadi. Ya, karena hukum kelestarian energi itu, kata fisika kuantum itu bisa dilanggar. Hukum kelestarian energi itu bisa dilanggar. Dasar hukumnya itu adalah ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg ini jadi kan mereka itu bisa melanggar hukum kelestarian energi atau hukum kekekalan energi, tapi dalam selang waktu tertentu, yaitu waktunya itu H per delta E. Nah, ketika keluar di dalam inti, mereka itu harus ketemu sama elektron ya, sehingga di sini potensialnya itu akan turun. Jadi semakin dia keluar itu kan yang geng satu itu semakin mereka keluar. Nah, mereka kan mengalami gaya kolom, tapi kalau jaraknya semakin jauh, maka R-nya pun akan semakin menurun gitu. Nah, ini grafik ini, R-nya pun akan semakin menurun. Nah, di sini juga saya punya fungsi gelombangnya yang dari R ke kiri ke sini. Ini adalah fungsi sinus kosinus. Lalu dari R ke R aksen, dari sini ke sini ya, sini ke sini. Ini ada fungsi eksponensial turun. Kemudian dari R aksen ke R kecil, ini ada fungsi sinus kosinus lagi. Nah, selanjutnya masih mengenai spektrum energi partikel alfa. Nah, ini grafiknya juga sama, tapi saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang mengemukakannya itu partikel alfanya. Jadi ilmuwan itu bernama George Gamow. Dia lahir di Rusia dan melakukan pekerjaan yang terpenting di Göttingen pada tahun 1928, yaitu ketika ia mengembangkan teori peluruhan alfa yang merupakan penerapan pertama dari mekanika kuantum untuk memecahkan masalah dalam fisika nuklir. Jadi sedikit ya tentang Gamow ini. Jadi dia itu pergi ke Amerika Serikat tahun 1934. Kemudian ia bekerja di Universitas George Washington, kemudian pindah ke Universitas Colorado tahun 1936. Dan Gamow ini bekerja sama dengan Edward Teller untuk perluasan teori Fermi
dalam peluruhan beta gitu ya. Setelah itu banyak penelitian berkaitan dengan astrofisika, terutama mengenai evolusi bintang. Gamow juga melakukan pekerjaan yang penting dalam penelitian asal mula alam semesta ini dan pembentukan unsur-unsur. Bukunya ditulis untuk umum dan telah menjelaskan fisika modern oleh orang banyak. Nah, itulah sedikit tentang Gamow ya. Nah, jadi dia itu mengemukakan katanya ini, lambda itu sama dengan 1/C atau P-in per 2R E pangkat min 2V integral BR akar 2M V min E dr. Jadi V-nya ini kecepatan partikel alfa dalam inti, R jari-jari inti, M massa alfa, RB adalah lebar barrier. Nah, teori Gamow ini ada kekurangan juga ya mengenai teorinya, yaitu kekurangannya yang pertama, kebolehjadian pembentukan partikel alfa ini di dalam inti itu tadi diperhitungkan. Nah, setelah diperhitungkan, ternyata bahwa V-in per 2R itu sama dengan 10 pangkat 15. Lalu kelemahan yang kedua, kemungkinan pemancaran partikel alfa dengan L tidak sama dengan 0 itu juga tidak diperhitungkan. Untuk L tidak sama dengan 0, di samping potensial Coulombnya itu harus ditambahkan potensial sentrifugal sebesar Ps sama dengan L dikali L min 1 dibagi R kuadrat. Jadi, di samping potensial Coulomb harus juga ditambahkan potensial sentrifugal. Yang selanjutnya ada proses peluruhan alfa. Peluruhan alfa ini hanya akan terjadi bila mana massa diam dari inti induk lebih besar dari jumlah massa inti anak ditambah dengan massa partikel alfanya. Nah, ini dia. Jadi inti induknya ini lebih besar ya daripada inti anak dan partikel alfanya. Dijelaskan ya tadi kan mereka itu kayak gemuk gitu. Jadi mereka ingin keluar gitu yang 2 proton dan 2 neutron. Misalkan gemuk. Nah, inti-inti semacam ini bisa dilihat dari carta peluruhan nuklir. Hanya terdapat pada daerah nomor massa tinggi sekitar lebih dari atau sama dengan 200. Adapun proses peluruhan alfa bisa dilihat teman-teman dari gambar berikut ini. Jadi ini ada inti induk. Inti induknya ini jadi ada partikel alfa yang mau keluar. Nah, menghasilkan inti anak dan partikel alfanya yang tadi ya. Nah, inti induk ini meluruh menjadi inti anak ditambah sebuah partikel alfa. Hal ini terjadi karena inti itu terlalu besar. Peluruhan alfa dapat mereduksi ukuran inti. Jadi, saya punya contohnya di sini. Ada PU 23994, A-nya itu 239 dan Z-nya itu 94. PU ini, jadi inti PU ini dia itu ingin meluruh menjadi alfa, menjadi partikel alfa gitu ya. Intinya di sini apa? Nah, alfa partikel alfa itu kan A-nya itu 4 dan Z-nya itu 2. Nah, berarti di sini katakanlah ini adalah inti X. Ini kan PU ya namanya. Ini X. Berarti di sini 239 dikurangi 4 berarti 235. 94 dikurangi 2 berarti 92. Nah, ternyata partikel X aksen ini itu punya nama, tadi bisa dilihat ya. Nah, coba dicari nanti partikelnya ini yang nomor 235 itu A-nya 235 dan Z-nya itu 94, ternyata dia itu adalah partikel U. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya menemukan soal gitu ya, ada yang meluruh menjadi partikel alfa, itu bisa dicari ya ininya, inti anak yang barunya itu apa. Dan ternyata alfa ini juga punya partikelnya itu punya nama, namanya helium. Jadi partikel apa ini kalau meluruh ya pasti dia itu menjadi helium. Nah, selanjutnya ada sistematika peluruhan alfa.
Jadi, di dalam inti, partikel alfa itu terikat oleh gaya inti yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari gaya elektrostatis. Tetapi, jika partikel alfa ini bergerak lebih jauh dari jari-jari inti, ia akan segera merasa tolakan gaya Coulomb. Yang tadi ya, jadi setelah dia keluar dari jari-jari inti, dia juga akan merasakan tolakan dari gaya Coulomb di kalau kita sebutlah sebagai penjaganya ya. Jadi di luar inti itu kan ada elektron-elektron. Nah, jadi dia juga akan merasakan tolakan gaya Coulomb. Nah, secara sistematis, ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa atau partikel alfa, inti tersebut kehilangan 4 nukleon. 2 diantaranya adalah proton dan 2 lagi adalah neutron. Jadi inti induk jadi inti anak ditambah partikel alfa atau 2 proton dan 2 neutron. Nah, dalam peluruhan dibebaskan energi ketika inti hasil peluruhan terikat lebih erat daripada inti semula. Energi yang dibebaskan muncul sebagai energi kinetik partikel alfa. Masanya dapat dihitung dari massa semua inti yang terlibat. Menurut persamaan, I sama dengan M dikali X dikurangi M dikali X aksen dikurangi M dikalikan alfa dikalikan C kuadrat, di mana C kuadrat ini merupakan kecepatan cahaya. Q menyatakan kelebihan energi massa inti berupa energi kinetik. Q kita dapat hitung dengan mencari K ditambah K. Karena massa elektron itu saling menghapuskan, maka digunakan massa atom saja. Itu mungkin untuk materi dari saya mengenai sistematika peluruhan alfa yang terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai emisi partikel alfa oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari materi peluruhan alfa. Nah, materi selanjutnya yaitu emisi partikel alfa. Salah satu emisi radioaktivitas yaitu emisi partikel alfa. Partikel alfa pada dasarnya adalah partikel bermuatan positif yang dipancarkan oleh beberapa unsur radioaktif. Partikel alfa terdiri atas 2 neutron terikat pada 2 proton, jadi identik dengan inti atom helium. Partikel ini sangat masif dan berenergi tinggi, serta dipancarkan dari inti isotop radioaktif yang memiliki rasio neutron terhadap proton yang terlalu rendah. Partikel alfa dipancarkan bergerak pada kecepatan rata-rata 15.000 km per detik dan memiliki energi kinetik dalam kisaran 5 MeV. Energi dari suatu partikel alfa dipancarkan selalu konstan untuk proses peluruhan alfa tertentu. Nah, suatu inti yang memancarkan partikel alfa terkadang meninggalkan keadaan eksitasi pada inti anakan, yang kemudian menghasilkan emisi sinar gamma untuk mengembalikan inti pada keadaan dasar atau pada keadaan stabil. Seperti contoh yang terjadi pada transformasi inti Ra menjadi Rn, di mana energi partikel alfa sebesar 7,77 MeV dipancarkan sehingga menghasilkan inti Rn yang stabil, dan energi partikel alfa sebesar 4,591 MeV dipancarkan dan meninggalkan keadaan tereksitasi yang kemudian kembali ke keadaan stabil dengan sebelumnya memancarkan sinar gamma sebesar 0,186 MeV. Partikel alfa karena memiliki muatan listrik dan massa yang relatif besar, sehingga menyebabkan partikel ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menembus bahan dan menjadi cepat kehilangan energi di udara. Selai kertas tisu, bahkan kulit mati sudah cukup tebal untuk menyerap semua energi radiasi alfa yang keluar dari bahan-bahan radioaktif. Nah, ini merupakan suatu gambar partikel alfa yang menembus bahan kertas.
Ini mengakibatkan radiasi alfa yang berasal dari sumber-sumber di luar tubuh bukan merupakan sebuah bahaya, namun akan menjadi bahaya jika isotop-isotop pemancar alfa tersebut terendap secara internal atau di dalam tubuh seperti terhirup, tertelan, atau bahkan terserap ke dalam aliran darah. Sehingga tidak ada lagi shielding effect dari lapisan terluar kulit yang mati. Dapat menyebabkan radiasi alfa tersebut dihamburkan pada jaringan hidup, sehingga dapat menyebabkan toksin, yakni dapat menimbulkan risiko kanker, khususnya setelah diketahui bahwa radiasi alfa dapat menyebabkan kanker paru-paru ketika sumber radiasi alfa tak sengaja terhisap. Walaupun peluruhan alfa tidak dapat diterangkan berdasarkan penalaran makna fisik klasik, mekanika kuantum menyebabkan keterangan yang berlangsung. Kenyataannya, teori peluruhan alfa dikembangkan secara bebas oleh Gamow dan Gume secara bersama kondon dalam tahun 1928 dan disambut orang sebagai suatu bukti keampuhan dari mekanika kuantum. Nah, pengertian dasar dari teori ini adalah yang pertama, partikel alfa bisa ada sebagai suatu partikel di dalam inti. Nah, yang kedua, partikel semacam ini terus-menerus dalam keadaan gerak dan dibatasi geraknya. Kemudian yang ketiga, terdapat peluang kecil tetapi tertentu untuk partikel ini melewati rintangan atau rintangan yang walaupun tinggi setiap kali terjadi tumbukan. Nah, jadi emang suatu inti yang memancarkan partikel alfa terkadang meninggalkan keadaan eksitasi pada inti anakan yang kemudian menghasilkan emisi sinar gamma untuk mengembalikan inti pada keadaan stabil. Nah, kemudian selanjutnya ada daya jangkau partikel alfa. Kecepatan partikel alfa berkisar antara 0,054 C hingga 0,07 C. Namun karena massa partikel alfa 4U, maka jangkauan partikel alfa sangat pendek, sehingga jangkauannya hanya beberapa sentimeter di udara dan hanya beberapa mikron di dalam bahan, sehingga partikel alfa tidak bisa ditembus. Nah, untuk mengukur kecepatan udara pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 70 mmHg. Nah, rumusnya ini D cm sama dengan 0,56 kali E mega elektron volt, atau E-nya itu kurang dari lebih kecil dari 4 mega elektron volt. Nah, atau D sama dengan 1,24 kali E mega elektron volt dikurangi 2,62. Nah, E-nya itu antara 4 dan 8 mega elektron volt. Sedangkan jangkauannya dalam medium selain udara didefinisikan dengan pendekatan persamaan Bragg-Kleiman sebagai berikut. dm sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 akar AM per rho M, dengan akar AM di mana N1 A1 ditambah N2 A2 dan seterusnya dibagi N1 akar A1 ditambah N2 akar 2 ditambah selanjutnya, di mana dm itu merupakan massa jenis medium dalam satuan gram per sentimeter kubik, dan N1 adalah fraksi atom dari unsur I, dan AI merupakan berat atom unsur I. Nah, selanjutnya, daya ionisasi. Nah, gambar ini merupakan gambar grafik daya ionisasi. Partikel alfa bergerak cukup pelan karena masanya yang relatif besar. Karena muatannya juga besar, 2E, maka ionisasi spesifik sangat tinggi.
Nah, ionisasi spesifik adalah banyaknya pasangan ion yang terbentuk persatuan panjang lintasan. Nah, pasangan ion yang terbentuk dalam orde puluhan ribu pasangan ion per sentimeter lintasan di udara. Nah, ionisasi spesifik dirumuskan dalam IS itu ionisasi spesifik sama dengan pasangan ion perjangkauan alfa dalam sentimeter sama dengan K alfa per WD. Kemudian selanjutnya manfaat partikel alfa. Yang pertama ada radium 226 dapat digunakan untuk pengobatan kanker. Yang kedua, polonium 210 berfungsi sebagai alat statik eliminator dari paper mills. Kemudian yang ketiga, ada detektor asap memanfaatkan emisi alfa dari amerisium 241 untuk membantu menghasilkan arus listrik. Nah, yang pertama ini radium 226 dapat digunakan untuk pengobatan kanker, yakni dengan memasukkan jumlah kecil radium ke daerah yang terkena tumor. Nah, untuk yang kedua, kan polonium itu berfungsi sebagai alat statik eliminator dari paper mills di pabrik kertas atau di industri lainnya. Kemudian yang ketiga, detektor asap memanfaatkan emisi alfa dari amerisium 241 untuk membantu menghasilkan arus listrik sehingga mampu membunyikan alarm saat kebakaran. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal. Hitunglah energi kinetik partikel alfa yang dipancarkan dalam peluruhan alfa dari 226 RA. Untuk penyelesaiannya, 22688 RA138 itu meluruh menjadi 22286 RN136 ditambah alfa. Nah, di mana Q-nya itu massa 226 RA dikurangi massa 222 RN dikurangi massa alfa. Nah, dikalikan C kuadrat. Massa 226 RA-nya itu 226,025406 U dikurangi massa 222 RN-nya 222,017574 U dikurangi massa alfanya itu 4,002603 U. Nah, si C kuadratnya itu 931,5 mega elektron volt per U. Dengan hasilnya 4,871 mega elektron volt. Jadi Q-nya itu sudah diketahui ya, 4,871 mega elektron volt. Nah, tinggal mencari energi kinetiknya. Ya, energi kinetiknya. Dengan rumus A-4 per A kali Q sama dengan 222 per 226 dikalikan Q-nya 4,871 mega elektron volt menjadi hasilnya 4,785 mega elektron volt. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.